Bro Andy. Lu ngurusin baju aja lu, Van. Halo. Dalamnya putih, Van, dalamnya. Dibalik ya. Iya, Ini dibalik. kayak Superman dong, celana dalamnya putih terus. Superman merah ya. Halo Semi. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran Sam. Halo Sam. Dari tadi tak utik-utik nggak kedengeran terus dari tadi. Udah ada kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran ya. Halo. Halo. Ya, baik. Thank you Sam. Semi udah bisa ya Sam? Udah baru belajar dari tadi ketik gak dapat. Baru keluar suaranya. Semi, aku gantiin ya namamu yang dari Galaxy ya. Ya, namanya apa aku nggak tahu. Iya, dari kamu masih Galaxy. Domelin maknya lo, nama pakai diganti-ganti. Wah, ini Laupan Pekyong. Laupan, gimana Laupan, Bos? Laupan. Galaxy namanya apa tuh? Kenapa kau? Hah? Kenapa Icau domelin emaknya ntar nama diganti-ganti. Mana Icau? Wah, baru lihat Icau sambil makan lagi lu, Cau. Makan apa, Cau? Wah, Icau. Saya belum makan. Asik. Saya udah pakai kopi. Papaya. Enggak pakai kopi. Tes, oke. Oh, udah diganti ya nih. Waduh, Icau mantap Icau. Produser. Tes suara. Halo Queen. Queen Tina lagi di mana? Oh, Queen ada ya, udah masuk ya. Queen, halo. Iya. Wah, Queen benar-benar Queen udah outdoor. siap-siap bergaya nih kayaknya nih Queen nih. Menang hadiah nih dari sponsor. Outdoor. Mantap. Oi. Oi. Belakang lu tempat tidur tuh ranjang. Ntar jangan lupa lu jangan lonjor tuh, lu jangan lonjor di ranjang. Ngeliat aja lu. Hai, Halo Ming. Sansan. Halo Sansan. juga. Halo juga Yong, apa kabar? Sansan tadi ngeliat yang lain tawanya sampai nggak begitu lihat Icau ketawanya full abis. Iya. Soalnya gua kalau ngelihat Ica gua apa namanya ada pencerahan. Cia. Ya, ada magnetnya ya San ya. Ada magnet ya San. Ming. Ada magnet ya. Mana Miming? Halo. Plastik, San, sediaan plastik. Niko, udah siap, Ming. Kayak Saturday Night Fever. Iya, kapan lagi ya? Aduh, ada Tante Gurlina. Latihan. Ya, mana Tante Gurlina? Oh, di outdoor lo. Tante Gurlina di Gila, outdoor. dia di garden keren banget. Nah, kan Tuh, saingan sama Sani, San. Sama Queen. Sani. Si Gurlina juga pakai kacamata hitam nih. Ini seru banget kan? Soalnya biar nggak kelihatan buruk mata, biar nggak Kedengeran gue. Bagus. uban. Tes Simon, tes masuk kah? Hey Simon. Masuk. Masuk. Oh, San, how are you? Halo Mon, good, thank you. Halo, Simon. Mulai tadi. Teman-teman, ini terus terang aja ya, tim teknik nih lagi dak-dikduk nih semuanya nih. Ada beberapa masalah yang masih buram-buram gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa lewati deh ya. Iya, Di banyak yang nanya nggak bisa masuk di, banyak yang nanya tuh di Ars. Nggak bisa masuk. Iya, kalau padahal nggak bisa masuk begini, udah masuk, harus aku udah admit. Signalnya kali, udah nggak usah pakai wifi ya, langsung pakai data aja. Nggak bisa masuk, mungkin dia lupa itu kan ganti Zoom punya ID. Passwordnya, ID-nya. Pertama ID-nya, kedua internet dari tempatnya masing-masing itu sangat tergantung gitu. Kali ya. Oh, si Nina nih, Nina dari tadi dia ini pengen masuk nggak bisa tadi bilang. Nina udah masuk tuh, udah lancar dia tuh. Oh, udah. Say hello Nina tuh buat Laupan Pekyong. Bos Pekyong nih. Di update Nina. Udah ya. Oh iya tuh udah. Diingetin aja lagi.
kayak Fani tadi, pakai password yang pakai link yang ini ya, gitu. Yang terakhir ya. Ya. Aku udah nyatet nih di lagunya nih di. Udah, Wis. mantap. Udah catat nih, tapi nggak hafal. Ini au. Ntar ada sepatah dua patah kata dari sponsor ya. Hah? Atas patah, satu patah dong. Wah, Cao bagi dong Cao. Lihat aja lu. Waduh lu. Wah, belum makan, mau makan dulu. Gak apa-apa Cao, silakan. Queen lagi di mana Queen? Di kebun. Di kebun. Lagi jalan-jalan. Enggak, di rumah kok. Oh. Ini pakai gelas kayak bekas anaknya Dawi kawin nih. Gelas bekas anak Dawi kawin. Wah, ada Shell nih, Ming. Siapa? Kok pada nggak pakai topi dan sial? Ready. Nanti begitu mau shoot. Udah siapin. Tadi pakai sel, lama-lama jadi gerah leher kayak kecekek. Iya. Pakainya nanti waktu rekaman. Pakainya nanti waktu rekaman. Gila pakai sel kecekek. Teman-teman ingatin ini enggak? Apa tuh? Gus? Apa Gus? Apa tuh? Apa Gus? Nggak kelihatan Gus. Tingkat 1. Tingkat Itu Gus. PR. Apa itu Gus? Kamu punya handphone Anel. di landscape aja tidurin. Tingkat 1. Kalau di landscape, gua bingung. Mata gua kemana sih ngelihatnya? Ke kamera. Pakai kacamata ke Sani, bebas ya Sani. Ini si Al nih. Mana Al Lagi rambutnya. ngapain tuh nunduk aja. Gua bingung ngelihat matanya Nah, kemana. Kalau gini, sebenarnya kalau gini. udah. begini kan lebih lebar. Kelihatan Ya, rada udah. jereng kan matanya. Bener rambutnya stylish. Halo, rambutnya stylish loh sekarang. Wadah. Rambutnya stylish sekarang. Kepala lu miringan dikit, Pan. Si Fani kepalanya miringan dikit. Nah, gitu. Ini. Si Sani juga landscape aja, Ya, San. udah gitu Sani. ya. Oke gitu, Van. Sip. Ya. Gitu, Van. Oke. Oke, udah. Andy, Oke, sip. ada Ya. Andy ya. Enggak ini, ya. Nah, itu Ada lebih relax. Andy. Ingat ini enggak, teman-teman? Wah, Sani terbalik, Sani jatuh. Wah, itu tugas kapan tuh? Landscape gue bingung ngelihat kemana ya landscape lihat begini. Nah, itu Van, pas tuh, pas. Nah, Sani itu. terbalik, Sani. Kamera bukan lihat Udahlah, biasa aja ya. Landscape bingung. Nah, Pan lu salah Van. Mestinya handphonenya lu balik. Wah, handphonenya Ke belakang handphone Van. Pakai kacamata hitam aja, Van. Ya, Sani. Van, lu jangan terlalu dekat gini, Van. Kelihatan, flagnya kelihatan. Flag. Aduh. Ada istilah flag lagi. Tes Ada lalu. istilah flag. Iya. Terus, gua justru sengaja tambahin flag biar lagi top kan sekarang. Mantap. Halo. Jangan Pi. lebar-lebar. Ya, Gus, pakai baju, Gus. Gus. Gus, pakai baju, Gus. Astagfirullah. Yang menonjol perutnya. Ngomong-ngomong yang ulang tahun ini hari nggak nongol ya? Iya. Takut, soalnya takut. Takut Dia tuh bos ditagih, Yahya. takut ditagih, Cao. Mana bos Yaya? Halo, Ping Ping. Agus sama Guru Halo, Lina kemana nih? Internet di rumah kagak nyala lagi. Terpaksa reset. Iya. 1 menit Oke, lagi ya. kita mulai di Oh, boleh. ada 27 orang. Selama ini kita kalau Zoom harus rata-rata 27 orang ya. Kita 27. Sempat ada yang 33, yang pertama 33, Yang pertama, tapi keluar ya. masuk. Si Al kayak kameranya kurang dinaikin deh si Al. Diganti Lu lagi.
Teman-teman, ini sebetulnya kan kalau terlalu Teman-teman. bawah dia takut nanti pada kelihatan. Teman-teman, kalau mau dengar suara yang bagus, ya perlu pakai earphone, suaranya Ya. jadi bagus. Ya, Kalau ya. didengerin pakai handphone begini, suaranya nggak enak, jelek, ya. Atau kalau mau speaker out, masukin ke speaker, jadi suaranya bagus. Tapi kalau nggak pakai speaker, pakai earphone, jadi suaranya bagus, ya. Ini sebentar lagi Niko mau tayangin video yang pertama, ya. Udah siap ya semuanya ya? Oke, Siap. Niko. Cu, oke ya, Cu. Deg-degan nggak sih? Jawi. Cu, deg-degan nggak, Cu? Niko nggak naikin bendera dulu, Nik. Nggak upacara naik bendera dulu, Nik. Naik Iya, bendera naik dulu. upacara lo, Sumpah Pemuda. Sumpah Simon ex deh yang pemuda. mimpin. Simon yang mimpin. Niko, Hah? Niko Udah? salah nih, bukan video dulu. Kan kita Ya. mau ngobrol sama Sansan dulu. Iya. Emang. Iya, lu. Ya, yang benar. ngobrol Ngobrol. lu Aku di. lagi Mau Kayaknya- buka-bukain Sansan sampai habis-habisan kan katanya tadi. Iya. Gue bukan sini deh nanti. Sansan kan Iya. udah ganti baju loh. Udah ganti baju ya. Sudah Baju pertama disiapin dibuka. soalnya. Waduh. Bukan ganti, Baju baju atasnya pertama ada, dibuka. baju bawahnya Jadi nggak putih dia pakai. udah. Iya. Tahu aja lu, Caw. Iya nih, pertanyaan Biasanya pertama kalau buat nge-zoom gitu deh, cuman atasnya Iya. doang yang pakai nih. Iya. nih buat Ming, pertanyaan Ming, pertama jangan sambil nih, nyeket ya, Ming. Pertanyaan Gua lagi pertama kerja. buat Sansan ya. Ya lu gua Ini, ketahuan San. lu lagi nyeket. Nih, teman-teman yang lain nanti boleh nanya ya. Yo. Tapi ini pertanyaan pertama buat mancing-mancing. Ya gini, kira-kira San. Kira-kira nih Sansan ceritain dong apa proses secara singkat gimana sih Bro. terciptanya Aku Melangkah Lagi. Lagi Zoom. Konsepnya dari mana? Gimana gitu jalan. Oke, Aku Melangkah Lagi itu sebetulnya lagu ikut lomba di tahun 84 awal. Jadi waktu itu memang ya kita masih barengan semua nih. Kita lagi kuliah kan, kita angkatan 81. Yes. Jadi memang prosesnya itu suka nggak suka, memang lingkungan teman-teman pun ikut mempengaruhi semua proses ini secara tidak langsung. Karena memang waktu bikin lagu ini, saya masih ingat pulang dari kuliah, pulang dari Tarumanegara dengan segudang tugas. Kita kan semua selalu dibebanin tugas begitu banyak ya, sampai jenuh nggak jenuh harus dikerjain, semuanya harus diberesin. Saya masih ingat tuh pulang jam 3 sore kalau nggak salah dari Tarumanegara, saya balik ke rumah, saya terus ke piano waktu itu karena udah capek. Biasanya saya tuh kalau lagi capek, saya breaknya tuh main musik begitu loh. Ya di saat itu ya saya main coba, saya dapat satu potongan melodi sebetulnya waktu itu. Potongan melodi ini yang depan itu berulang-ulang lagu bagian itu dimainkan, kemudian jadi diterusin, terus lama-lama memang jadi terbentuk melodi demi melodi. Waktu itu sih satu proses doang yang waktu itu kepikir memang kata-katanya apa yang cocok ya, cocok apa ya. Nah terus jadi kepikiran, oh kayaknya bagus juga nih kalau lagunya ini dengan syair yaitu soal move on. Soal move on sebetulnya. Jadi walaupun dengan segudang tugas, segudang pekerjaan, segudang tanggung jawab, ya kita tetap harus move on karena itu merupakan part dari kehidupan. Sebetulnya itu sih, saya main sore itu sampai jadi separoh kalau nggak salah. Tapi terus prosesnya terus berlanjut sampai hari-hari ke berikutnya, sampai akhirnya lagu itu ya saya coba masukin ke dalam lomba, karena itu memang pas ada lomba yang tiap tahun dibuat oleh panitia yang bikin untuk lagu lomba cipta lagu populer Indonesia. Nah, itu yang sih. tarararat itu datangnya bagaimana, San? Waktu lagi makan, lagi ngapain Ya. atau gimana itu? Enggak. Justru lagi dalam keadaan capek di pulang kuliah dan segudang tugas. Aku udah nyerahin tugas, nyelesain tugas kan mau pulang. Udah pulang sampai rumah, pengen mandi, pengen santai dulu, baru terus setelah itu mau ngerjain tugas lagi. Jadi aku udah targetin di sekitar jam 5 mau bikin tugas lah nanti. Karena baru sampai rumah tuh jam 3 sore.
Tapi waktu pulang, aku langsung ke piano. Aku pikir, aku main dulu sebentar, baru mau mandi-mandi gitu lah. Nah, terus itu dapat tuh melodi itu. Cuman dapat itu doang, memang tatat, tararararat. Belum nyambung kemana-mana. Tatat, tararararat. Nah, terus kan biasalah karena udah di piano, kita coba cari harmonisasinya, sambungannya. Terus dapat terusannya. Terus ya dapatnya. Jadi gini, bukan berarti dapat nada dulu semua baru lagu, enggak. Itu susul menyusul. Jadi dapat sepotong. Terus kira-kira apa ya cocok tipe-tipe lagu model kayak begini gitu ya. Terus ya itu kepikir soal move on. Melangkahlah. Aku melangkah lagi. Memang startnya dari situ sih. Terus ini move on dari mana, San? Kenapa? Move on dari mana ini? Coba ceritain dong. Move on dari mana nih? Move on dari banyak hal nih. Itu justru yang pengen kita ketahui, San. Boleh cerita nggak? Gitu ya. Oh ya, boleh. Ya, ginilah. Kita kan tahu setiap dari kita namanya manusia itu kan ciptaan Tuhan, hidup. Apa yang disebut hidup itu ketika kita memang mulai lahir sampai kita check in sampai check out lah ibaratnya begitu nanti satu saat gitu ya. Itu berarti ada satu batasan periode waktu sebetulnya. Waktu kita lahir sampai waktu kita juga dipanggil Tuhan. Dalam rentang waktu itu pasti ada proses. Prosesnya itu dialami oleh kita semua dalam kondisi yang bervariasi dengan spektrum yang bervariasi pula dalam kehidupan ini gitu loh. Nah, jadi kita kan semuanya kan tahu bahwa kita semua itu waktu itu kan kita baru masuk tingkat berapa ya, tahun keberapa dari tahun ketiga ya dari arsitektur. Sebelumnya kita SMA. Di SMA biasanya namanya anak sekolah dari TK sampai SMA itu ada satu proses. Pertama-tama kita kan selalu dapat arahan bahkan instruksi biasanya ataupun dari orang tua. Ya, jadi proses itu kan proses depending kita sebetulnya. Betul. Tapi lama-lama kan kita jadi independen karena pikiran kita mulai mengerti. Oh, jadi begini, oh jadi begitu. Begitu lulus SMA ya. Menghendaki kita bahwa tanggung jawab itu betul-betul sekarang mulai diberikan porsinya lebih banyak kepada diri sendiri. Karena waktu sebelum SMA sebetulnya udah ada tanggung jawab buat kita, cuman kan tetap ada batasan. Orang tua bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, di luar itu biasanya tetap ada porsi yang orang tua ikut campur, tapi kita udah lebih banyak tanggung jawab itu. Ketika tanggung jawab diberikan, biasanya masing-masing orang tuh respons berbeda-beda. Ada yang memang sudah bisa belajar banyak, ada yang belajarnya itu caranya tabrak sini, tabrak sana, dan segala hal. Itu masing-masing tuh punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, di situ baru berasa, oh ternyata kalau dulu orang tua bilang gini, maksudnya gini. Oh ternyata kalau ada orang nasehatin begini, maksudnya begitu. Karena periode itu adalah periode pengalaman pertama sebetulnya semuanya. Kalau periode SMA ke bawah, itu kan periode kita tergantung. Di sini kan kita mulai independen. Jadi pertama betul-betul ngalamin. Kalau periode awal tuh periode ide, pemikiran kita dapat diisi. Sekarang kita harus ngalamin, harus mutusin, semua decision-nya harus sendiri. Nah, ketika decision itu kan kita lagi belajar. Kadang-kadang decision yang kita lakukan bisa salah, bisa benar, bisa juga nggak pas. Nah, tapi semuanya itu proses gitu loh. Jadi ketika kita mutusin benar ya syukur, mutusin salah akhirnya juga harus bersyukur. Sebab tanpa ada kesalahan kita juga nggak belajar kadang-kadang. Jadi kan belajar. Nah, belajar itu jadi banyak. Penuh semua karena itu sampai overwhelm. Karena semua sektor kehidupan kita akan alamin. Lain-lain memang, tapi akan kita alamin dan akan kita hadapin. Ketika kita mendapatkan kondisi kita satu saat, oh ternyata keputusan gue bener, keputusan gue salah. Bahkan keputusan salah ini mengakibatkan konsekuensi yang nggak enak pula, akibatnya begitu panjang segala macam. Dan itu pastinya akan membuat kita berpikir ulang untuk setiap keputusan yang harus kita putuskan dalam tanggung jawab kita. Karena kita udah masuk ke independen ini. Dan independen ini kan akan berlangsung terus, sampai sekarang pun kita seperti kayak gitu. Ya mungkin kita sekarang prosesnya sudah mulai masuk ke transisi, makin mengerti bahwa ternyata independen aja tidak cukup. Akhirnya kan seperti Stephen Covey bilang, akhirnya kita masuk dengan
interdependent ya, artinya kita saling tergantung sama lain, satu sama lain. Itu proses pendewasaan sebetulnya. Jadi ketika kita memang ngalamin putus asa ataupun hal yang sifatnya kita ngelihat, wah buruk ya akibat konsekuensi ini. Kadang-kadang respons kita bisa dua, bisa kita justru jadi down sekalian, atau bisa kita justru merenung. Nah akhirnya ya saya sih terus terang belajar untuk merenung itu, karena saya pikir satu-satunya yang harus saya lakukan adalah merespons semua ini dengan positif. Ya respons itu ya saya belajar harus kembali start dengan yang bikin kita. Oke, thank you ya, thank you Sansan, luar biasa, luar biasa. Teman-teman sebetulnya ini mau ada pertanyaan buat yang teman-teman mau nanya, silakan. Memang waktunya terbatas lagi, hanya satu pertanyaan aja. Ada teman-teman mau tanya, silakan. Mika, silakan Mika. Didi. Itu Didi kelihatannya. Sansan. Kelihatannya Sansan, Didi body language-nya nggak puas tuh San, masih San jawabannya belum tercapai kelihatannya. Kan udah ada dibatasi pertanyaan. waktu. Iya, katanya pertanyaannya kan, tapi boleh tidak dijawab kan San ya. Tenang aja, lanjut. Ya, silakan Mika. Silakan Mika. Ya, San, itu kok bisa ketemunya sama Vina gitu. Jadi ambil penyanyinya tuh Vina Panduwinata, itu gimana itunya? Itu makanya saya bilang itu salah satu sesuatu yang di luar kendali saya, dan saya anggap dan saya amini sebagai berkat Tuhan. Pada saat itu, begitu lagu itu dinyatakan masuk final, saya pun sampai kaget-kaget nggak percaya. Karena lagu yang masuk ke panitia itu sebenarnya lebih dari 10.000 lagu. Dari 10.000 lagu hanya dipilih 10 lagu yang dianggap final. Jadi waktu saya ditelepon dari panitia, saya kaget. Ini betul panitia yang memang saya masuk. Sampai percaya nggak percaya, lagu kamu masuk final katanya. Lagu yang mana? Aku melangkah lagi karena saya kirim 2 lagu memang. Nah kemudian kami dipanggil semua 10 komposer. Jadi termasuk saya, Anton Isudibyo, Dwiki Darmawan, kemudian sama yang lain. Nah semuanya kita kumpul, dipanggil panitia. Kemudian ditanyain, lagunya mau siapa yang nyanyikan? Biasanya ada 2 pilihan. Dari panitia menetapkan atau kita sebagai komposer mengajukan. Waktu itu karena saya juga baru pertama kali ikut rapat itu, jadi saya coba mendengarkan dulu. Dari panitia mengusulkan untuk lagu saya dinyanyikan awalnya oleh Lex Trio waktu itu. Lex Trio, saya tahu, kita tahu Lex Trio juga suaranya baik sekali. Tapi terus saya berkomentar karena kan kita open waktu itu. Boleh nggak jangan trio, saya bilang, karena lagu saya ini judulnya Aku, jadi 1 orang gitu loh. Soalnya kalau jadi 3 orang yang nyanyi jadi kami, saya bilang. Dimengerti oleh mereka. Jadi waktu itu mereka tanya kira-kira siapa San? Saya nyeletuk kayaknya cocok untuk Vina. Memang Vina waktu itu sedang naik daun dengan lagunya di Dadaku. Kita tahu semua di Dadaku. Dan saya bilang tipe-tipe lagu ini sebetulnya ada kemiripan. Tipenya tuh agak tik-tak-tik-taknya tuh seperti kayak gitu. Jadi saya usulkan. Nah waktu di situ ternyata Vina sudah diminta oleh Anton Isudibyo untuk membawakan lagunya dia yang judulnya Tuhan Ternyata Ada. Jadi pertanyaannya kembali ke panitia, boleh nggak satu penyanyi bawakan 2 lagu? Waktu itu belum ada aturan mainnya, jadi dianggap boleh dengan catatan apakah penyanyinya mau. Karena kalau membawakan 2 lagu kan tanggung jawabnya 2 kali. Lagian itu kan berurusan dengan soal ganti kostum, dengan kesiapan penyanyi. Misalnya lagu 1 berurutan beda 1 aja, itu kan repot, dia ganti baju langsung keluar lagi gitu ya. Ternyata saya masih ingat saya berdoa untuk itu, Tuhan tolong siapa ya kira-kira yang paling cocok. Saya mengusulkan Vina. Waktu itu kita ambil undian ceritanya 10 orang untuk undian urutan lagu. Akhirnya lagu Anton keluar nomor 1, urutan nomor 1. Lagu saya keluar urutan nomor 8. Jauh. Jadi boleh dari sisi panitia. Tinggal dari sisi Vina. Saya nggak kenal Vina. Kita semuanya tahu dari albumnya dia. Saya minta nomornya Vina, saya nekat, saya telepon langsung Vina. Saya telepon, ya waktu itu dia yang angkat. Jadi saya cerita bahwa dia tahu memang ada lomba cipta dan dia sudah diminta oleh Anton. Saya juga bilang, saya juga salah satu finalis. Saya mau minta kesediaan Vina untuk bawakan lagu saya, tapi memang dari panitia membolehkan dengan catatan beda nomor urut. Kebetulan nomor urutnya 8 nih Mbak Vina, saya bilang. Jadi mau nggak Mbak Vina ini kan? Dia
senang sekali. Cuman dia bilang, tapi tolong kirimin lagunya dulu ya San ya, saya mau denger lagunya. Saya nggak pernah ketemu muka sama Vina, hanya per telepon. Akhirnya saya janjian sama dia, kapan saya bisa kasih rekamannya. Dia akhirnya kasih tahu di hari Minggu, saya ingat tuh, minggunya tanggal berapa, lupa. Saya diminta ke rumahnya di Cinere. Saya bawa CD. Akhirnya minggu itu saya berangkat ke situ, saya ketemu rumahnya. 5 menit saya terlambat, saya nggak ketemu Vina. Karena waktu saya sampai, Vina tuh baru mau keluar, baru mau jalan sama pacarnya waktu itu. Saya cegat, memang dasarnya musik ketemu. Ya akhirnya jadi saya kenalan. Saya bilang, Mbak Vina ini lagunya, saya perkenalkan dia. Oh iya ya. Ya akhirnya dia bilang, oke saya dengerin dulu ya, nanti saya kasih kabar. Dia bilang, besok paginya jam 7 pagi saya ditelepon Vina. Vina langsung bilang, Santoso, saya mau bawakan lagu kamu. Saya juga rasanya pas dengan lagu ini. Dia yang bilang kayak gitu, waduh saya bersyukur sekali. Terima kasih, ternyata semuanya jalannya terbuka. Jadi faktor dari panitia oke, faktor Vinanya juga oke. Sekarang faktor arranger. Sebab waktu itu sebetulnya saya ingin yang mengarrange lagu saya itu adalah Adi MS. Saya dekat dengan Adi. Saya ke rumahnya Adi MS waktu itu. Kami ngobrol. Kemudian dari Adi sebetulnya oke, tapi rupanya panitia punya kontrak dengan Elva Sesioria yang nggak bisa diputus. Jadi terus saya juga bingung ya, waduh gimana ya kalau kayak gini. Akhirnya ya singkat cerita terjadi pengobrolan. Adi mengerti karena itu soalnya kontrak. Jadi akhirnya terpaksa memang nggak bisa ditanganin oleh Adi dan harus ke Elva. Saya juga dekat sama Elva karena kami memang dari dulu seringkali kontak. Kalau saya waktu dulu kalau urusan musik ke Bandung, saya pasti nginepnya di rumah Elva karena saya dekat dengan Farina, dengan grup Elva Singer semuanya. Jadi kami seringkali ngobrol gitu loh ya. Nah ternyata sama Elva ya juga cepat karena kan prosesnya lebih ke arah inti-intinya dalam proses itu maunya seperti apa. Lagunya jadi diberesin. Lagu itu direkam di Yamaha Studio di Panglima Polim waktu itu. Jadi waktu proses rekaman pun saya hadir di situ dengan Vina, dengan Elva, sama dengan Mr. Watanabe-nya dari Jepang. Jadi memang itu satu proses yang menurut saya di luar kendali saya, tapi di dalam kendali Tuhan. Artinya memang itu proses itu memang terjadi sesuatu yang buat saya adalah juga kesaksian dan anugerah. Itu aja sih sebetulnya, Mei. Thank you, Mei. Itu. Oke. Thank you. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Teman-teman, kita udah kelihatan waktu. Sekarang saatnya untuk melihat rekaman. Tapi tadi ada catatan nih. Vina nanti akan datang di akhir acara. Ya kan, ditungguin aja ya sampai akhir acara. Ada surprise dari Chu Hasenoa. Oke, kita mau lihat. Saya serahkan ke Nico sebagai host untuk melanjutkan acara ini. Ya, kita di lingkungan ada arisan. Yang apa namanya ya? Nextnya untuk tayang video rekaman yang pertama yang telah dibuat oleh Dr. Chu Hasenoa. Sebenarnya ya pakai juga ya. Kan ini harus berubah. Oke, sebentar ya. Di mute dulu teman-teman. Saat ini boleh mute dulu masing-masing mic-nya supaya audionya jadi bagus ya. Melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah sirih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju
seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Liku-liku yang dulu adalah dulu bagiku, dan ku yakinkan diri menghadapi yang terjadi. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Liku-liku yang dulu adalah dulu bagiku, dan ku yakinkan diri menghadapi yang terjadi. Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Harapan yang ada akan ku sia-sia. Kenangan yang lama sirna seiring nada. Ku tinggalkan bayang-bayang sedih, lalu memulai cerita baru. Aku melangkah lagi. Aku melangkah lagi. Ore. Itu ada dancersnya tuh. Iya. Padahal itu buat udah dijadiin materi tuh, padahal itu baru contoh. Maksudnya mau dipakai apa enggak. Langsung jadi materi. Iya, oke. Nggak apa-apa ya teman-teman, ada kendala sedikit, itu ada sound, ada apa. Nah,
Ya nanti rekamannya dengan suara yang bagus dan video yang bagus itu Cu akan upload di YouTube. Kita punya YouTube Ars 81 ya. Kita punya YouTube. Wow. Ada nanti Cu tolong dipublisir Cu, dikasih tahu di mana alamatnya ya Cu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke acara berikutnya. Acara berikutnya tuh kita mau live recording. Jadi seperti ini ya. Kita akan live recording. Nah, sekarang kita boleh dandan. Boleh terserah deh mau gayanya bagaimana, apa mau gimana ya. Nyanyinya bagaimana ya terserah aja ya. Jadi nih. Seperti Nani nih udah mantap nih. Nani keren banget. Mantap. Nanti ada hadiahnya dari sponsor ya. Oh gitu. Ada dua, satu buat cowok, satu buat cewek. Ya. Jadi urutannya gini, musik akan diputar oleh Niko ya, oleh Niko apa oleh Cu nanti akan diputar. Lalu kita bernyanyi dan bergaya bersama. Ya, ekspresi dan gaya paling unik akan mendapat hadiah ya dari keluarganya masing-masing. Oh enggak, dari sponsor. Ada sponsornya. Ya. Nah, nanti setelah sebelum ini ada sepatah dua patah kata dari sponsor nih, mau apa deh dia. Kan udah sponsor dapat itu dong. Ini kan apa kayak semacam advertensi ya. Lalu setelah sepatah dua patah kata, nanti kita diberi waktu 60 detik untuk mempersiapkan gaya, acting, aksesoris, dan contekannya ya. Kalau perlu nyontek ya terserah ya. Oke, sponsornya dari Dewi Wiryadi. Ya, dia sponsori. Oke, Mbak Dewi dipersilakan sepatah dua patah kata. Oke, sebenarnya ini cuma buat senang-senang aja. Sekalian promo kali ya. Ya, nggak apa-apa. Saya lagi bikin produk dari hasil sketch saya sendiri atau lukisan saya sendiri dalam bentuk pakaian, dalam bentuk t-shirt, tote bag, apapun, tas, placemat, macam-macam. Tapi saya baru mulai. Nah, kali ini saya mau kasih hadiah buat teman-teman yang terbaik, kaos, t-shirt. Ini adalah sketsa saya, tapi ditouch up lagi dengan direct. Jadi ada sentuhan direct, ada apa maksudnya ada paintingnya direct juga. Jadi ada 2 t-shirt yang akan dihadiahkan buat teman-teman yang the best performance. Itu aja. Thank you. Di follow ya my product. Thank you. Oke, teman-teman udah siap belum? Udah siap belum teman-teman? Liming serius nih kelihatannya nih. Ya, countdown. Sebarin jaket. Countdown 60 detik ya. Diteleponin terus. Ya. Teleponin, Ming. Jadi gue berhenti jaketnya dah. Lu mau dapat kaos kan, Ming? Wih, ukurannya M aja, Wih. Kameranya belum buka deh. Ada yang belum buka kamera. Kok gini aja. Udah ya? Oke. Siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Maksudnya gimana? Mana musiknya? Musiknya hilang. Yuk. Hah? Masa dulu. Nih. Hah? Queen masih mute tuh, Queen. Queen mesti mute. Jadi mesti apa sih bergaya ya? Jaipongan, Gus, jaipongan. Oh my God. Wah, Agus baru nongol nih. Siap ya, Gus? Maksudnya gimana sih? Ada lagunya nggak? Ada dong. Tungguin lagunya.
Gua pakai topi koboi ah. Boleh nggak? Boleh dong. Gue mau pakai topi juga deh. Boleh nggak? Gue nggak tahu nih, oke nggak gue? Oke. Gue gatel. Dengeran? Ya, tetap. Ulang kali ya. Ya. Tapi pasti mengikuti melodi. Diulang deh, diulang gampang Ulang nih. deh, ulang ya. ulang, nggak nyatu. Ulang. Emang nggak bakalan pas sih. Emang nggak bakalan pas. Soalnya ada delay kalau dari Zoom. Ada yang kasih aba-aba dong, ada yang kasih aba-aba start gitu. Ini teman-teman, ini memang nggak akan sama setiap dari kita karena delay. Tetapi yang penting kita ngikutin musiknya sesuai musiknya aja. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman yang lain mulutnya nggak sama, that's okay. Yang penting kita ngikutin tempo yang dari musik. Nanti karena akan sama gitu loh. Memang akan sama. Oke. Musiknya yang keras nih. Mulai ya, bentar. 1, 2, 3. Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Liku-liku yang dulu adalah dulu bagiku, dan ku yakinkan diri menghadapi yang terjadi. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti.
perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Harapan yang ada akan ku sia-sia. Kenangan yang lama sirna seiring nada. Ku tinggalkan bayang-bayang semu, lalu memulai cerita baru. Aku melangkah lagi. Aku melangkah lagi. Oh, 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 oh. Aku melangkah lagi. Seru juga ya, seru juga ya. Tadi waktu rekaman semuanya pada buka audio ya? Pada buka audio ya? Masing-masing ya? Buka. Audionya Buka. pada buka? Buka. Buka semua ya? Buka. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Enggak. It's okay. Kan mesti Cuman nyanyi. kalau buka audio, dari ini iya. Soalnya kalau kita buka audio, karena kan delay dari teman-teman, kadang-kadang kan Iya. jadi memang pengaruhi. Tapi kalau kita nggak buka audio, kita nyanyi suara kita sendiri, tapi kita pasti akan ketukannya pasti. Apa? Iya. Ulang. Oke. Jadi dengerinnya dari Oke. ya. Ya nanti kalau sempat kita ulang sekali lagi, tapi audionya tutup semuanya supaya Iya. nanti begitu direkam masing-masing pasti benar tuh ketukannya. Nanti kalau itu kita mau insert ke dalam video pasti bisa tuh nanti. Oke. Iya. Terusin dulu di. Yes. Oke, thank you. Iya, nanti ini akan coba diulang dengan segala keterbatasan. Tapi nanti untuk yang ini juga akan dimasukin ke video ke YouTube. Nanti mungkin ada proses editnya deh tuh supaya hasilnya lebih bagus gitu ya. Oke, sip. Oke. Nah, ini gue lagi lihat rundown-nya nih, rundown-nya hilang tadi. Apa ya sekarang, Niko? Kita ada interview kedua ya. Oh, masih ada interview kedua. lagi ya? Kedua. Waduh, lu masih ngerjain gua lu deh. Lihat nih. Kenapa? Iya, entar. Video keduanya kok belum ada video keduanya? Habis ini. Habis Sekarang ini ya. ada video kedua. Oh, Tapi oke. sekarang kita interview dulu ya untuk ke Sansan. Habis interview Sansan ada video kedua. Habis itu baru nanti ada tayangan ulang rekamannya. Nah, jadi sekarang nih teman-teman teknis lagi repot nih, lagi mempersiapkan tayangan ulang ya. Sementara itu kita ngobrol sama Sansan. Ya, gimana nih? Sekarang tayang video kedua ya. Interview dulu, Niko. Oh. Interview sama Sansan dulu. Interview Ya, sekarang tadi kayaknya Simon udah mau nanya tuh. Dibalik aja. Balik aja. Dibalik. Si Cuk lagi Oke, ini. Sansan kan baru mantu tuh. Oke. Jadi biar si Cuk yang proses, nah saya tayang dulu gitu. Baru nanti habis saya tayang baru Didi interview lagi lanjut. Oke. Siap. Oke ya. Bentar, sabar ya. Ini direkam juga? Enggak, yang ini, yang tayang kedua. Enggak, Direkam, Di? direkam sama Zoom. Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti
ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Liku-liku yang dulu adalah dulu bagiku, dan ku yakinkan diri menghadapi yang terjadi. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Liku-liku yang dulu adalah dulu bagiku, dan ku yakinkan diri menghadapi yang terjadi. Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Harapan-harapan yang ada akan ku sia-sia. Kenangan-kenangan yang lama sirna seiring nada. Ku tinggalkan bayang-bayang seni, lalu memulai cerita baru. Aku
Thank you yang turun. Thank you Cu, terima kasih. Keren. Luar biasa. Menghasilkan. Unmute teman-teman, boleh Wow, unmute. Nani hebat. Iya, Nani mantap kali nih. Halo Lina. Halo. Halo Lina. Halo Lina. Sorry baru join telat. That's It's okay. okay. Kita masuk ke interview kedua langsung, waktunya sudah mepet. Buka satu pertanyaan dulu dari teman-teman. Oke, Fani ada yang bertanya. Mau nanya. Silakan Fani. Boleh nanya? Santoso. Ya. Yo. Boleh tanya nggak, terjun ke musik itu kamu masa kecilnya karena orang tua senang maksudnya yang kamu masuk musik gitu loh, atau kamu yang minta? Oh iya, ya itu oke. Saya terus terang nggak pernah kepikir kok bakal jadi apa yang orang sebut musisi ya labelnya. Karena seingat saya waktu kecil, saya usia 4 tahun, saya masih ingat 4 tahun ya, itu saya dibeliin sama papa saya tuh mainan organ-organan kecil, piano kecil. Waktu itu saya nggak tahu itu apa, cuman mainan. Jadi saya hanya main sesuai dengan warna. Tapi saya nggak ngerti nada. Begitu main, ternyata itu bukunya diarahkan pencet hijau, kuning, merah, biru, jadi lagu. Suara itu adalah lagu-lagu yang sering saya dengar. Jadi saya explore, jadi tertarik. Jadi sejak saat itu saya jadi mulai main dengan satu jari sampai 10 jari, sampai itu mainannya udah nggak muat lagi. Nah, di situ sebenarnya akhirnya ada satu teman papa saya yang memang dia guru piano. Dia bilang sama papa saya, anak you dilesin sama saya aja, katanya. Menurut dia, saya sih nggak tahu, menurut dia saya ada bakat katanya di musik. Ya sudah, saya hanya ngikutin aja waktu itu. Saya ikut, nah itu kan masa dependen, mana saya tahu saya juga bakal belajar piano, tapi saya diajarin, jadi belajar. Tapi aja rupanya itu satu dunia tersendiri, musik dunia tersendiri. Sama, kalau kita masuk satu dunia terus kita tertarik, kita akan menggali terus. Musik hanya salah satu dunia. Ada dunia lukis, ada dunia apa yang memang setiap talent tuh bisa beda-beda. Itu saya gali sampai akhirnya memang saya tuh selalu kalau di bidang musik ini, kalau saya main lagu, saya belajarnya tuh selalu lebih jauh daripada yang sebelumnya begitu loh. Jadi misalnya saya dikasih PR lagu nomor 1, 2, saya sampai lagu 4, 5, 6 pun saya pelajarin. Memang jadi kayak orang eksplorasi dan menikmati dan menyenangi. Memang akhirnya jadi berkembang secara natural gitu loh. Saya sih nggak tahu terus terang sampai udah lewat terus remaja, dewasa, terus jadi belajar musik sungguh-sungguh, malah bisa bikin rekaman, bisa bikin hal-hal yang sifatnya sampai ke arah yang sifatnya komersial. Karena itu dulu bukan hal yang menjanjikan untuk kita menjadi seorang profesi. Dulu ya itu pemikirannya. Tapi ya akhirnya naturalnya begitu sih, Pan. Nah, gitu, Pan. Oke. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman yang lain, tanyain Sansan. Yang lebih serem-serem nggak apa-apa, ditanyain aja. Boleh nanya? Silakan. Boleh. San, kamu pada waktu jadi musisi itu kan mungkin sebelum kamu masuk Untar ya, udah berkecimpung di bidang musik banyak ya. Kemudian kamu masuk ke arsitek. Nah, apa yang membuat kamu mau masuk ke arsitek? Apakah karena dunia musik itu kurang menjanjikan? Pertanyaan kedua adalah setelah kamu masuk ke arsitek, kemudian kamu selesai, nah di situ kan pasti ada persimpangan jalan di mana kamu mau menuju ke arsitekmu atau ke musisimu gitu loh. Pada saat itu bagaimana kamu mengambil keputusan itu, apalagi pada waktu itu pasti sudah dipengaruhi oleh pacar atau keluarga dan sebagainya gitu loh. Pacarnya Sansan banyak. Salah satunya itu Icau tuh ya. Mana Icau? Oke, baru betul. Tahu gua Cao. Baru tahu ya. Oke, jadi memang waktu itu memang saya sudah memang bermain musik sebelum masuk ke Untar. Waktu itu saya ingat banget, saya ditanya sama papi mami saya,
mau selesai SMA mau kuliah apa? Saya langsung bilang straightforward, mau ngambil musik. Wah, papa saya orangnya fleksibel. Ya udah, yuk mau ngambil musik nanti pikirin sekolah musik. Mama saya orangnya bingung karena dia juga bukan orang yang ngerti musik. Jangan ke musik, maksudnya dia mendingan cari bidang lain, musik sebagai hobi aja. Karena menurut dia, dan saya bisa mengerti pada saat itu orang tua berpikir musik mana bisa dijadikan sesuatu untuk bisa cari mata pencaharian. Maksudnya gitu, tapi bisa jadikan hobi. Jadi waktu itu saya sempat bimbang, waduh gimana ya hati ingin ini. Nah, tapi dasarnya memang saya senang segala hal yang ada sifatnya kreativitas. Salah satu bentuk kreativitas itu memang apa aja yang ada unsur kreativitas. Musik itu salah satunya. Kemudian saya lihat bidang yang ada unsur kreativitas memang arsitektur. Kebetulan keluarga besar saya itu banyak yang jadi arsitek sebetulnya. Banyak sekali. Dan saya banyak yang terinspirasi sama om saya, sama tante saya yang arsitek. Kadang-kadang kalau main di rumah dia, saya lihat gambar-gambar, oh seru banget gitu ya. Kebetulan saya juga suka dengan gambar-gambar arsitektur itu. Akhirnya saya putuskan begini, ya udah demi untuk saya juga mau belajar karena saya mau dengar apa yang waktu itu mama arahkan, yuk ngambil bidang lain selain musik. Nanti kalau udah selesai bidang ini, yuk mau ngambil musik, terserah. Jadi mau bidang lain selain musik. Akhirnya saya pikir, saya ngambil arsitektur karena itu bidang ada unsur kreativitasnya. Dengan catatan seperti mama saya bilang, kalau udah bisa ngambil ini ataupun sarjana muda aja deh. Waktu itu kan masih ada sarjana muda tuh. Boleh. Setelah itu yuk ngambil musik boleh. Akhirnya saya pikir ya udah saya ngambil arsitektur dengan pikiran sampai sarjana muda at least saya mau berangkat ke musik. Waktu itu begitu tekadnya sebetulnya. Jadi masuklah ke arsitektur. Memang di bidang arsitektur itu saya juga seneng, tapi memang kan kita ketiban tugas yang luar biasa. Jadinya mau nggak mau ya kita harus hadapin. Ya udah saya ikutin. Saya masih ingat waktu itu tahun 82 apa ya? Atau tahun 83 ya, yang saya sudah masuk dalam kategori SKS-nya sampai level itu kalau saya selesaikan itu artinya saya udah sarjana muda. Waktu itu masih ada sarjana muda. Ya, begitu saya udah sampai ke situ, saya udah girang, wah saya udah sarjana muda nih, berarti saya abis ini bisa ngomong sama orang tua saya mau ngambil musik gitu. Udah ketika sudah mau ngomong ke si orang tua saya, taunya kan sistem perubahan, sistem perguruan tinggi, tidak ada lagi istilah sarjana muda. Jadi kalau nggak diterusin, nggak dapat apa-apa sama sekali, nggak dapat titel, nggak ada apa-apa. Aduh, hati saya down sekali waktu itu karena pikiran saya udah kepikir wah nanti aku mau belajar musik arsiteknya udah selesai, paling nggak aku udah punya bekal gitu loh. Tapi memang menurut saya itu blessings. Gara-gara itu saya memang suka mau nggak mau saya harus menyelesaikan. Walaupun waktu mau menyelesaikannya itu kan berat. Nah sebetulnya inilah itu yang saya bilang tahun 83 masa 84. Ini yang salah satu yang menginspirasi lagu Aku Melangkah Lagi ini juga. Jadi aku nggak bisa diam begini terus. Mau diem, mau kesel, mau apa nggak bisa juga. Harus diberesin, harus dihadapin semuanya. Ya udah, jadilah diterusin sisa supaya bisa selesai. Dan itu mendrive saya memang supaya saya kelar gitu loh. Akhirnya memang saya kelar. Begitu saya kelar, saya ingat banget tahun 84 kan saya lewatin tuh peralihannya. Jadi ketika menjalankan masa dari sarjana muda sampai selesai, itu lewat tahun 84 di mana lagu Aku Melangkah Lagi itu ada sebetulnya. Waktu Aku Melangkah Lagi menang, saya dapat predikat ibaratnya penghargaan itu. Jadi begitu selesai di arsitektur, saya mau ngambil masuk S2 di bidang musik. Pikiran saya bisa langsung masuk S2 karena S1 saya sudah di arsitektur. Saya mengirim 37 registrasi pendaftaran ke semua universitas di seluruh dunia yang saya dapat waktu itu. Dulu nggak ada internet. Saya harus pergi mencari universitas musik yang ada di Jerman, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, harus ke kedutaannya. Ngecek semuanya. Saya kirimin surat semuanya. Dari 37 universitas yang saya kirimin, ya semua bilang saya nggak bisa ngambil S2 di bidang musik karena S1 saya bukan bidang musik, S1 saya arsitektur. Tapi dari 37 itu hanya 2 yang memberikan catatan, yaitu satu yang ada di Queensland Conservatorium yang saya pergi ini, sama satu lagi di Amerika. Itu dikasih catatan Juilliard kalau nggak Juilliard University. You bisa ambil S2 kalau ada portofolio.
Dan portofolio ini harus ada proses lagi, interview harus datang ke sana semuanya. Itu amazing. Dari 2 itu kan salah satu di Queensland Conservatorium. Akhirnya saya nekat betul-betul, tapi dia bilang saya harus datang ke sana dulu waktu itu untuk pergi. Waduh, modal lagi dong pergi lagi ke Australia ataupun ke Amerika waktu itu kan. Ya, tapi kan saya pikir, tapi kalau saya mesti ngulang lagi dari S1 kan 3-4 tahun lagi gitu loh pikir saya gitu ya. Akhirnya saya nekat, saya bilang saya mau pergi ke Australia. Dan memang saya terus terang, saya dibukakan jalan. Waktu itu ada satu gereja kebetulan di Sydney minta saya untuk memimpin dia punya tim musik. Waktu itu mereka mau bikin semacam kayak kebaktian khusus lah. Waktu itu jemaatnya di kota Sydney itu sedikit, tapi mereka mau bikin acara besar. Entah kayak gimana, saya tuh diminta untuk memimpin tim musik mereka. Jadi saya diterbangkan dari Jakarta ke Sydney atas biaya mereka untuk memimpin di sana. Saya stay kurang lebih sekitar 2-3 minggu untuk memimpin acara itu. Dan ternyata acara setelah itu selesai, masih ada 1 minggu sampai saya interview ke kota Brisbane. Karena ini kan tempat saya sekolah di Brisbane, di Gold Coast situ. Ya, jadi saya harus berangkat ke situ 1 minggu gitu loh. Waduh, terus ngapain ya? Ya udah deh, saya pikir begitu udah selesai, saya terbang sendiri atas biaya sendiri ke Gold Coast ke sana. Dengan catatan saya datang duluan karena pengen tahu apa aja yang bakal diinterview supaya saya ketemu dulu. Sampai di sana, surprise saya datang 3 hari sebelum saat interview. Saya datang untuk ngecek gedungnya, tempatnya. Saya perkenalkan diri, tata usahanya. Surprise saya datang. Dia bilang, wah Santoso, lucky you come, untung kamu datang. Kenapa? Saya bilang, interviewnya dimajuin, bukan seminggu, tapi 3 hari lagi ke depan. Saya sampai kaget, hah? Kan kenapa saya nggak dikasih tahu? Rupanya suratnya itu melayang ke Jakarta, tapi saya udah di Sydney, jadi saya nggak pernah buka, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya datang 3 hari sebelum yang ditetapkan interview. Harusnya nggak kayak gitu. Jadi dalam keterbatasan bahasa Inggris saya, 2 hari itu saya ngurung diri belajar teori musik dalam bahasa Inggris. Sebenarnya teori musiknya oke lah, saya udah ngerti sedikit banyak, tapi proses bahasa itu merupakan kendala tersendiri waktu saat itu. Jadi akhirnya singkat cerita saya interview ada 3 tes yang saya harus lewatin waktu itu. 1, interview tanya jawab langsung, kedua tes teori, ketiga tes praktek, bahwa tes praktek itu profesornya main musik, saya dikasih partitur, kemudian saya musik kasih mana yang benar mana yang salah harus dicontreng. Ibaratnya kayak gitu. Udah selesai di situ, udah kelar, terus saya tanya hasilnya saya kapan keluar gitu. Karena waktu saya tes ada 9 orang termasuk saya dari seluruh dunia yang mendaftar, kasusnya mirip saya. S1 bukan musik, S2-nya mau ngambil musik. Akhirnya dia bilang keluarnya bulan Februari. Waktu itu saya masih ingat saya tes di bulan Oktober, November. Karena Australia mulainya tuh Februari waktu itu. Terus saya bilang sama profesornya, bisa nggak hasil saya keluar dulu? Kalau saya memang nggak lulus, berarti saya pulang, saya sudah berupaya sampai sejauh ini memang nggak Tuhan izinkan, ya saya sudah balik. Tapi kalau iya, berarti kan saya harus nanti ngurus balik ke Jakarta, ngurus surat-surat, balik lagi ke sini. Jadi bisa ngurusin semua akomodasi segala macam. Dia nggak janji, tapi it's surprise. 5 hari setelah saya tes, saya masih menghabiskan waktu liburan di Brisbane, saya ditelepon dari Queensland Conservatorium, Santoso, you diterima. Wah, saya sampai kaget gitu loh. Saya sampai kaget saya diterima gitu loh. Saya sampai gemeter megang telepon karena saya nggak pernah pikirkan bahwa saya boleh langsung loncat ke S2 karena apa? Begitu saya diinterview, salah satunya yang memang menyebabkan saya diterima selain semua hasil tes saya adalah portofolio saya, yaitu aku melangkah lagi ini. Jadi dia bilang portofolio ini mempunyai nilai yang luar biasa, dia bilang, karena memang saya nggak pernah kepikir ya, mana sih yang saya pernah pikir jadi musisi, saya nggak pernah pikir bakal jadi musisi. Saya menulis lagu nggak pernah kepikir gitu, menang pun nggak pernah kepikir. Lagu ini dibawa ke World Pop Song Festival di Budokan, nggak pernah kepikir. Dapat gelar the best 15 of the World Pop Song Festival, nggak pernah kepikir. Apa yang pernah saya kepikir? Nggak pernah kepikir. Tapi begitu sampai di sana, ternyata itu menjadi satu proses yang luar biasa. Kalau saya ngelihat runtun balik, saya lulus SMA mau ngambil musik. Orang tua saya nggak kasih tadi kan ceritanya sampai mau ambil sarjana muda dulu. Nggak dapat sarjana muda, sistem seluruh Indonesia berubah di luar kendali kita semuanya. Nggak ada yang tahu. Terpaksa harus ngeberesin sampai selesai.
Dalam proses itu ada Aku Melangkah Lagi yang saya sempat dapat penghargaan ini. Setelah proses ini selesai, lagu ini saya kirim, akhirnya membuat saya justru bisa ngambil langsung S2. Saya pikir kedaulatan siapa yang berlaku di situ kalau bukan dari atas gitu loh. Saya mana ngerti. Tapi waktu ngalaminya apa senang, tetap uring-uringan lah. Waktu begitu dibilang sarjana mudanya udah nggak berlaku, langsung down saya waktu itu. Ya mimpi saya tahun depan saya mau belajar musik udah hilang lenyap. Tapi harus ngabisin 2 tahun lagi untuk ngeberesin arsitektur ini. Tapi dalam 2 tahun itu justru kesempatan itu yang Tuhan berikan pada saya supaya saya bisa langsung masuk ke sana. Jadi setelah selesai di sana, alasan apa saya untuk nggak mengucap syukur kalau kayak begitu gitu? Karena overwhelmed juga gitu ngalamin kayak begini. Lewatin masa-masa itu nggak mudah, teman-teman. Kalau sekarang sih saya bisa cerita seneng-seneng. Tapi waktu ngalaminya, ini hanya satu jenis ya. Satu jenis tekanan-tekanan yang dialami gara-gara friksi pikiran, sistem value, sistem kita semua. Belum lagi hal-hal yang lain. Kan kita juga pasti ngalami dengan yang berbeda kayak gitu. Akhirnya lewat sini saya putuskan saya mengambil dan saya selesaikan itu, dan ya Lin seperti kayak gitu Lin, betul. Jadi ada jungkir baliknya yang saya alamin sampai sekarang. Saya pun dibilang di persimpangan, saya bilang enggak juga Lin. Begitu selesai, memang secara profesi saya enggak direct langsung jadi arsitek ataupun jadi apa. Saya pikir arsitektur tetap kepake. Karena apa? Karena di dalam bikin lagu pun ada planning, ada manajemennya. Ada juga hal-hal yang sifatnya harus diurus kreativitasnya. Ternyata memang kunci kreativitas ini menjadi unik. Kalau kita bicara musisi, kreativitas itu bahan bakunya itu not, suara. Diurut-urut, disusun-susun jadi satu produk yang disebut audio dan kita bisa nikmati baik isi, baik lagunya. Tapi kalau arsitektur kita gambar, garis lah, apalah semuanya menjadi satu planning. Sama aja, resultnya adalah hasil akhirnya gitu loh. Sama ketika saya juga masuk ke satu bidang yang di luar nalar saya, yang sekarang juga saya masih gelutin adalah robotika. Mana kepikir, ternyata kata kuncinya karena kreativitas. Dia tuh kreativitasnya apa? Yaitu mekanika, elektronika, sama IT digabung jadi satu, diurut-urut lagi jadi satu result. Jadi akhirnya kata kuncinya tuh adalah kreativitas, dan nggak akan ada yang sia-sia kalau kita memang pelajarin semuanya. Walaupun secara profesi kita tidak direct langsung seperti kayak gitu, tapi semuanya saling melengkapi. Dan saya luar biasa. Ya, luar biasa. Thank you ya. Tepuk tangan buat tepuk tangan juga buat sang pencipta. Ya, itu dia, itu yang paling penting. Satu hal di terakhir. Ya. Saya kebetulan ada nulis, bukan nulis. Ini bisa kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya. Kelihatan. Ini sebetulnya saya baru ide saya saya bawa. Sebetulnya ini adalah tulisan yang saya bikin untuk rekan saya di BPK Penabur yang kebetulan dia pensiun gitu loh. Jadi waktu saya diminta bikin pesan setiap orang, pesannya itu adalah ini, karena ini saya peroleh menjadi dasar ketika perjalanan hidup saya yang saya alamin. Ini adalah sebetulnya kata dari atas, engkau berharga di mataku. Artinya kita semuanya, setiap pribadi kita itu berharga di mata yang di atas. Haleluya, haleluya. Ya, kira-kira gitulah. Oke, ya teman-teman, tadi luar biasa sekali ya. Jadi inputan buat kita semua, apapun kita, siapapun kita di posisi seperti ini, dalam hal kesehatan, di dalam hal finansial, dalam hal kekuasaan, dalam hal materi, dan dalam hal yang sebagaimanapun juga, ya kita berharga di matanya, ya kita berharga di matanya. Gitu. Oke teman-teman, kita mau terusin karena waktunya sangat mepet sekali, ya. Kita mau lihat tayangan yang tadi sudah direkam oleh Cu. Silakan Cu. Mikrofonnya di mute ya teman-teman. Di mute ya teman-teman.
Gambarnya belum keluar, Cuk. Iya, bentar. Hebat teknisinya nih, langsung onsite. Gede ya kardusnya. Jangan dibuka, emang nggak mau. Teman-teman sabar ya. That's okay. Sabar. Abis ini nanti chit-chat sebentar saja, mungkin cuma 2 menit. Abis itu kita mau tutup sebab mungkin nggak ada chit-chat lagi, tapi Cu akan langsung tayangin ada video surprise abis itu. Ya, jadi ada 2 video yang langsung, abis itu ada video surprise. Terus kita selesaikan acara kita ya, gitu. Sambil nungguin video itu, ya. Tadi kan Pak Toto ada lagu apa? Kau berharga di mataku ya? Iya betul. Iya. Kan, kalau boleh, Santoso itu buat lagunya, buat itu dong, bikin lagi rame-rame. Nanti 81 tahun 2021, 40 tahun tuh kan. Oke. Asik. 2021. Iya, boleh. Ternyata kita suaranya kompak. Sansan dapat tugas. Ya, ternyata kita bareng not bad. Bagus. Iya, boleh ya. Nggak repotin Sansan. Enggak repotin. Tenang aja ya. Sebenarnya itu saya udah pernah bikin lagu, tapi memang itu waktu itu lebih banyak dipakai untuk di paduan suara. Ada satu lagu yang judulnya ini. Tapi nanti kita akan coba atur supaya kita bisa nyanyikan sama-sama nanti. Di remix saja San. Remix saja dengan versi remix yang ya? lebih. Boleh, versinya. Betul. Versinya ini anak-anak arts gitu loh. Arts, iya betul. Versinya kan? anak arts. Iya. Kerjaan lagi, Cu. Siap, Cu. Berarti semua punya kerjaan, termasuk yang cari gaya ya, harus ada tuh. Untuk Nina, Dewi ya. Kostumnya tadi yang Christine ntar ya. Kostum. Sama Fani. Iya. Yang lain boleh loh. Mendingan gantian, yang lain boleh berkreatif. Kan arsitek kreativitasnya tinggi. Iya. Yes. Tadi San bilang manusia itu bisa berbuat salah ya San. Udah salah. Maksudnya? Udah salah kan dapat belajar di situ. Iya. Makanya saya bikin salah terus biar belajarnya banyak. Itu alasan itu. Terus dalam nih, dalam banget terus. Yang penting salahnya jangan dicari-cari bikin salah, jangan dicari-cari. Salahnya itu akan terjadi sendiri soalnya. Cu, break ya Cu, kalau sudah siap langsung nyelak. Terus Rusita gayanya masih hebat, top. Mantap. Rusita.
Stylishnya jebolan masih CP. mantap. Bakat terpendam juga nih rupanya. Queen Christine ternyata luar biasa. Betul, Wi. Ya, sebenarnya banyak bakat-bakat terpendam di AS81. Iya, luar biasa nih. Udah mau jadi kaliber dunia nih sepertinya. Iya. Editor, produser, editor. Tinggal ini penulis skripnya nih. Terus digali. Penulis skrip. Simon tuh bisa kali Simon nulis skrip. Nulis doang skrip, SKRIP. Maksudnya. San, masih ada ini nggak San? Nah, ini numpung tuh. Ada apa? Arrangement lagu apa yang lu inin nggak San? Yang dipublish ataupun nggak publish, di record ataupun? Ya nanti aku bisa buka di mana San gitu loh. Aku buka di mana San? Bisa nanti dikasih linknya ya. Sebetulnya di YouTube ada, Jadi di YouTube itu ada yang memang dibuat betul-betul untuk YouTube ya. Tapi memang kebanyakan ini paduan suara. Tapi ada yang memang direkam khusus karena itu memang di ruang ibadah. Tapi ada dimasukin, tapi suaranya biasanya nggak jernih. Tapi kalau yang dibuat di YouTube, ada satu lagu yang kemarin aku bikin waktu 17 Agustus. Itu Indonesia Karya Sang Maha itu mungkin bisa nanti saya share deh ke teman-teman kalau mau lihat di YouTube aja buka ketik itu lagu Indonesia Karya Sang Maha. Saya juga waktu bikin itu juga sebenarnya untuk kemerdekaan. Tapi ternyata karena sekarang ini dengan YouTube memungkinkan kemana-mana ya, itu jadi sampai akhirnya masuk ke kedutaan-kedutaan. Saya nggak pernah kepikir itu ke kedutaan besar Indonesia di beberapa tempat di negara gitu loh dipakai. Karena itu create mengenai bahwa kita semua ada di sini di satu negara yang itu juga bukan karena satu kebetulan gitu loh. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan kita nih orang masa saat ini yang dikasih hidup pada periode saat ini gitu loh. Dan di negara di tempat kita berada itu is a blessings gitu loh. Ya kurang lebih ada message kayak begitu. Nanti saya share deh ke teman-teman yang mau juga. Nah, ini nanti kasih tahu. Ya. Tanya San. Ya. Kamu kan talenta kamu benar-benar diberkati Tuhan. Kalau saya lihat keluarga kamu juga, terutama istri kamu. Tuhan kasih istri yang benar-benar mendukung apa yang menjadi talenta kamu. Itu ketemunya di mana, San? Ketemunya di mana ya? Yang pasti nggak mungut ya, ketemu nggak mungut. Betul. Setiap kita pasti diberikan pasangan yang memang saling melengkapi. Buat saya, Tuti melengkapi saya. Buat teman-teman juga, pasangannya pasti melengkapi. Jadi itu adalah apa yang memang sudah yang Tuhan berikan lah untuk kita. Saya dengan Tuti, istri saya, sebenarnya kami itu teman SMP, teman SD, teman SMP. Dari dulu kita SMP bareng, SD juga bareng, tapi dia adik kelas saya sebetulnya. Jadi SMP bareng, tapi waktu SMA kita pisah karena saya ke SMA K3, dia ke SMA K1. Dan jadi itu ceritanya udah different. Waktu saya kuliah di arsitektur, dia berangkat ke Australia. Jadi waktu itu memang nggak ketemu sampai akhirnya ya entah kayak gimana kita ketemu lagi tuh. Kita ketemu lagi akhirnya betul-betul kita jadi deket lagi gitu ya. Nggak pernah kepikir terus terang Ros, jadinya memang ketemu di mana ya secara natural karena kita memang udah teman dari dulu. Dan bukan di GKI Gunsa ya, San? Orang tuanya dia aktif di GKI Gunsa. Dia sebetulnya anggota GKI Gunsa. Kalau saya, orang tua saya dari GKI Samanhudi dan saya gedenya di GKI Samanhudi gitu loh. Tapi memang kami antar GKI itu kadang-kadang ada pertukaran aktivitas gitu ya. Kadang-kadang suka ketemu, tapi sebetulnya termasuk yang jarang. Apalagi setelah SMA karena pisahkan ya. Setelah kuliah ke Australia, saya ada di Indonesia. Tapi memang itu sebuah proses yang unik lah ya.
sampai ketemu lagi. Akhirnya betul kata Rosita, setiap pasangan kita yang Tuhan berikan itu pasti Tuhan lengkapi karena Dia tahu apa yang kita perlukan gitu. Saya nggak pernah kepikir hanya sama adik kelas saya gitu. Adik kelas. Dulu ceritanya membeli, tapi akhirnya nggak bisa dikibulin lagi karena dia adik kelas kan. Jangan-jangan dikibulin nih. Jangan dikibulin. Sebenarnya. San, kayaknya memang semua semua tuh nggak ada yang kebetulan. Kamu kan bilang kebetulan. Kayaknya nggak kebetulan deh, San. Memang sudah rencananya sudah tertulis seperti itu, tapi kamu selalu berserah, mensyukuri. Makanya terjadilah gitu loh. Nggak ada yang kebetulan. Kita selalu pribadi bilang, kebetulan nih ketemu. Padahal emang udah jalannya gitu loh, mesti ketemu. Betul. Kalau ilmu teologi itu predestinasi itu, ya, benar. Betul. Itu betul terminologinya. Tepat sekali Dewi, betul sekali. Siap. Cu udah siap? Oke, kita lihat tayangannya Cu ya. Habis ini mungkin kita mesti cepat karena Niko ada tugas lain. Terus kita juga rasanya udah cukup ya. Tugas negara ya, Nik. Lalu habis itu nanti ada surprise dari Cu. Jadi Cu, surprise terakhir. Jadi. Dia berikutnya ya. Apaan surprise-nya? Ini tadi dari sponsor dan berikutnya dari juri. Ya, belum lihat semua. Aku sama Cu diskusiin. Belum bisa diputusin sekarang, jadi di kesempatan berikutnya baru ketahuan ininya ya, pemenangnya. Oke. Cu. Toto melayang ke rumah aja. Hasrat ini terungkap dalam kata-kata yang
lebih cepat karena cinta.